Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodim yang mewujud itu sama halnya awalnya itu nggak ada karena dianggap metafisik ya, nggak terjangkau. Kemudian mewujud ya, merangkai menjadi wujud kenyataan. Musuh kita itu di alam lain, dimensi lain ya. Tetapi kemudian musuh itu mewujud kenyataan dunia, tapi mereka tetap di alam lain. Iblis, setan itu di alam lain ya, itu di alam kodim ya. Sedang di dunia wujudnya ya manusia, ya ini ya itu ya. Yang intinya kalau sudah jalan siratal mustaqim, itu antara kita mendekati Tuhan ya, naik dimensi, atau menjauhi Tuhan turun dimensi. Jangan ketipu dengan pandangan duniawinya. Ini bukan dunia ya. Yang kita alami sekarang itu adalah akhirat yang mewujud, metafisika yang mewujud. Ini bukan dunia. Nah, yang kata Nabi, begitu kau mati kau akan ketemu kenyataan ya. Nah, yang kita kejar selama ini setelah baiat, ngejar pekerjaan, ngejar uang, itu bohongan semua. Itu tipu daya setan ya. Setannya di dimensi kodim ya. Sedangkan di dunia wujudnya ya berupa promosi, kesibukan, masalah, dan apa saja yang inti ya, anggap aja itu ya, supaya lebih ingat ya. Antara apakah kita mendekati Tuhan atau menjauhi Tuhan. Kalau menjauhi Tuhan itu pasti antara setan dan iblis ya. Itu saja. Misalkan ya kita pekerjaan ya, apa saja pekerjaan dunia, anak istri atau urusan, intinya itu saja, mendekati Tuhan ataukah menjauhi Tuhan. Dan ketika mau mendekati Tuhan itu metafisik itu, musuh yang iblis dan setan itu mau wujud rupa apa saja ya. Yang intinya kita itu nggak bisa mendekati Tuhan, malah menjauh ya. Nah, resep ya, musuh kita itu adalah metafisik yang mewujud ya. Demikian sebetulnya musuhmu itu pun adalah tidak nyata ya. Ketika ada pekerjaan ya, penyakit, kemudian masalah yang nyata, sebetulnya musuhmu itu di alam yang tidak nyata, bukan yang nyata itu. Gelombangnya saja yang masuk ke kenyataan itu ya. Maka kenyataan apapun yang merintangi mendekati Tuhan, sebetulnya itu adalah dibaliknya adalah cuman fata morgana. Nah ini ya, begitu kau lewati, kau hadapi, itu ternyata enggak nyata. Kadang kau merasakan sakit ya, panas, sibuk ya, seolah buntu ya. Tapi begitu kau mendekati Tuhan terus ya, mendarat urusan Tuhan, ternyata benturan, hadangan dan sebagainya itu ternyata tidak ada. Ternyata cuma gambaran fata morgana. Ya, jadi awalnya tidak ada, kemudian mewujud nyata, ketika dihadapi, dilewati, ternyata tidak ada. Intinya cuma satu ya parameternya. Kita mendekati Tuhan ataukah menjauhi Tuhan. Sedangkan parameter itu ya terfilter dengan perintah guru zahir. Itu saja. Begitu kita, kalau kita sendirian ya, kalau belum mendapatkan perintah, parameternya ada dirimu, mendekati Tuhan atau menjauhi Tuhan. Tapi kalau beserta gurumu, intinya adalah kau mengikuti perintah gurumu atau menjauhi gurumu. Itu saja. Ya. Sederhana ya. Maka kata Yanda Guru, tidak ada perkara yang lebih sederhana ketimbang perkara agama. Tapi juga tidak ada yang lebih sulit juga perkara agama. Ya.
Yang kata Yanda Guru, pokoknya berpegang, pokoknya ngikut. Tapi apa itu? Itu dia. Sama ya, kami mengikuti Allah dan Rasul pun, kalau dipikir ya pecah kepala saya. Kita mengikuti diajak kemana-kemana, ujungnya apa saya nggak tahu sama sekali, karena adaptasi kan nggak boleh pakai kepala, nggak boleh berpikir, hanya ngikut saja. Disuruh A ya A, disuruh ke sono ya ke sono, kalau begini ya begini, nggak tahu ya. Itulah hati Allah wa hati Rasul. Kalau belum bisa langsung wa hati Rasul, mesti wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. Kalau belum bisa taat kepada Allah langsung, taatlah lewat Rasul. Kalau belum bisa mentaati langsung kepada lewat Rasul, taatilah lewat ulil amri minkum. Sekali lagi, taatilah Allah lewat ya. Kalau belum bisa langsung, ya lewat mentaati Rasul. Kalau belum bisa mentaati Rasul ya, berhubungan langsung dengan Rasul, taatilah lewat ulil amri minkumnya. Makanya kata Nabi, kun ma'allah ya, dan terusnya ya, beserta dengan Allah. Jika belum bisa beserta Allah, beserta dengan orang. Kalau belum bisa mentaati Allah, mentaatilah orang. Sama aja lah, kun ma'allah dan sebagainya itu. Nah, perintah guru zahir itu seolah-olah sepele, dia manusia biasa. Kau dakwah ya, bikin materi sehari 1 kali, sebetulnya sepele, tidak ada perkara apapun ya. Ya, akhirnya begitu, sehingga kita nggak bisa membuat materi seperti itu. Entah alasan sibuk, sakit, bisa. Kalau nggak siang ya malam. Kalau pas sibuk ya ada longgar, ya. Pasti ada waktunya. Kalau nggak di saat yang ideal, ya saat di kamar mandi kayak atau apa, kan cuma voice ya. Nah seperti itu gambarannya. Nggak ada sebenarnya alasan nggak bisa. Samanya kita kalau berkorban rasanya sulit, tapi padahal untuk makan selalu bisa. Nah, kalau untuk kita makan, kita tuh auto selalu bisa makan. Tapi untuk sedekah, kita mikirnya berkali-kali lipat ya. Nah demikian juga kalau kita membuat alasan, ya ada aja alasan. Tapi kalau kita bikin semuanya auto, ya bisa semua. Membuat karya, dan kan nggak ada tuntutan harus begini, harus panjang, harus sempurna. Enggak. Cuman bikin karya tiap hari. Sederhana. Setengah jam kayak, nggak bisa setengah jam, 1/4 jam kayak, nggak bisa 1/4 jam, 10 menit kayak, ya. Dengar perintahnya ya, sehari sekali, sederhana tuh, dan nggak ada kriteria harus sempurna. Demikian juga membuka tempat wirid ya, mengawali ini kau buka di sini ya. Perintah kan sederhana. Nggak harus membangun surau, nggak harus ada jamaah banyak, nggak harus ideal, ya. Membuka tempat wirid. Tapi kan akhirnya kan orang menyepelekan yang sederhana. Dibikin sulit, orang keluh kesah kok sulit. Diberi perintah sederhana, menyepelekan. Itulah manusia. Padahal kalau kita kerjakan saja perintah guru zahir itu, ada rahasianya itu, di balik itu ada potensi. Nah siapapun yang mengerjakan perintah guru zahir, nyatanya nggak ada apa-apa. Tidak seperti ketakutan yang kita bayangkan, akan dipecat, akan mati, sakit, akan tengkar dengan istri, akan cerai. Nggak ada. Itu gambaran saja ya. Jadi musuh kita itu metafisika, tapi wujud ke alam fisika ya. Tetapi kalau kita lewati fisika itu menjadi tidak ada, menjadi metafisika lagi.